Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Septupik Hidayat. Alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali. Terutama saya di sini akan memaparkan materi dengan bermateri materi etika berbudaya untuk memenuhi tugas etika Islam. Kita lanjut saja ke materinya. Fungsi pakaian dalam Islam. Pakaian adalah nikmat Allah dan memiliki fungsi ganda. Fungsi pakaian yang pertama yang jelas untuk menutup aurat. Fungsi primer untuk menjaga kehormatan diri. Terus yang kedua perhiasan untuk keindahan dan kerapian, tidak berlebihan juga. Terus ketiga pelindung dari panas, dingin atau bahaya. Terus keempat ada pakaian takwa yang fungsi tinggi sebagai cerminan rasa takut dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Basicnya pakaian itu diciptakan untuk melindungi tubuh ya dari panas, dingin atau bahaya. Terus seiring berjalannya eh, zaman, kalau misalkan di zaman dulu kita itu kebanyakan bukan kita sih, tapi orang-orang zaman dahulu itu lebih memilih untuk pakaian tertutup karena pakaian terbuka dapat membawa citra negatif di lingkungan masyarakat, dapat menimbulkan hawa nafsu dan yang lainnya. Dan orang-orang zaman dulu, bahkan orang-orang Eropa terdahulu juga ada videonya yang menganggap pakaian terbuka itu adalah disgusting atau menjijikan. Ada juga ayat Al-Quran, Quran surat Al-A'raf ayat ke-7 ayat 26 yang berbunyi, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisa walibasu taqwa dalika khair dalika min ayatillahi la'allakum yadakkarun, yang berartikan, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk menjadi perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikian sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Nah, prinsip-prinsip umum etika berpakaian. Yang pertama, dalam berpakaian kita harus wajib untuk menutup aurat. Batasan aurat yang berbeda-beda antara pria dan wanita. Ya, kalau misalkan aurat pria itu dari pusar perut sampai ke eh, lutut. Tapi kalau misalkan wanita itu semuanya aurat kecuali muka, dan telapak tangan. Kedua, tidak tipis atau transparan. Pakaian harus cukup tebal sehingga tidak menampakkan warna kulit atau bentuk tubuh. Biasanya itu terdapat dari wanita, pakaian-pakaian wanita zaman sekarang. Bahkan mirisnya, sekarang orang-orang tuh wanita itu pakai hijab tapi silukan tubuhnya terlihat, dan itu tuh menjadi pemicu pemicu munculnya hawa nafsu dari kaum laki-laki, dan yang paling parahnya itu diumbar di sosmed, seperti di banyak orang-orang wanita ya yang main TikTok, meskipun mereka memakai hijab tetapi dia tetap mengikuti tren dengan memakai baju-baju yang menampilkan melakukan bentuk tubuh, dan itu sangat salah ya.
Terus longgar atau tidak ketat ya. Tidak membentuk lekuk tubuh ya, seperti yang dijelaskan seperti tadi. Tidak menyerupai lawan jenis. Pria dengan pakaian khas pria, wanita dengan pakaian khas wanita. Sekarang tuh di zaman sekarang sangat bermacam-macam ya. Dan banyak orang yang menormalisasikan. Padahal itu hal yang salah untuk menormalisasikan hal tersebut. Pria sekarang sudah banyak eh, yang bisa dibilang seperti banci lah, boti atau istilah katanya. Mereka yang anehnya itu mereka itu menggunakan pakaian seperti layaknya perempuan dan malahan bersikapnya juga seperti perempuan. Itu tuh hal yang sangat salah, tidak menerima kodrat dirinya sebagai laki-laki. Itu biasanya disebutnya femboy atau feminim boy. Terus wanita juga harus memakai pakaian dengan khas wanita, jangan diserupa-rupai seperti laki-laki, atau biasanya itu namanya disebutnya tomboy. Itu tidak baik, salah. Tidak berlebihan, bukan pakaian yang bertujuan untuk ketenaran, kesombongan, atau menarik perhatian secara negatif. Etika berpakaian untuk muslimah. Ya, poin utama yang jelas untuk muslimah harus memakai hijab. Terus eh, harus menutup seluruh tubuh, kecuali yang biasa terlihat seperti wajah, telapak tangan, dan itu juga menurut sebagian besar ulama. Terus pakai kerudung, ya penutup kepala, yang menutupi dada. Dalam Quran Surat An-Nur dijelaskan, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka. Nah, yang salahnya eh, pada wanita zaman sekarang tuh kerudungnya itu suka dikepinggirkan ya. Jadi mereka menampilkan lekukan dada dan seolah-olah mereka itu tidak merasa ada yang salah dengan hal tersebut. Nah, seharusnya seperti yang dicontohkan dalam gambar di saya tampilkan itu harusnya seperti itu. Terus jilbab, pakaian luar yang diulurkan ke seluruh tubuh. Ada Quran surat Al-Ahzab dijelaskan, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'i mu'minina yudnina alaihinna min jalabihin dalika anda. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Etika berpakaian untuk seorang muslim. Poin utama, batasan aurat dan larangan khusus bagi pria. Ketentuan utamanya, aurat minimal antara pusar hingga lutut seperti yang saya jelaskan seperti tadi. Larangan isbal, menjulurkan pakaian seperti ya sarung, celana atau jubah melebihi mata kaki, terutama jika disertai kesombongan. Salah. Larangan sutra dan emas haram bagi laki-laki. Adapun hadis larangan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, kain yang panjangnya di bawah mata kaki tempatnya adalah neraka. Ada juga hadis larangan sutra dan emas dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengambil sutra lalu diletakkan di tangan kanannya dan mengambil emas lalu diletakkan di tangan kirinya. Kemudian beliau bersabda, dua benda ini haram bagi laki-laki umatku dan halal bagi wanita mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Ada juga larangan dalam berpakaian. Poin utama, larangan dalam berpakaian ditekankan dalam sunnah. Terus ada tasyabuh merupakan lawan jenis.
Hadis juga hadisnya Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari nomor 5885. Terus ada pakaian surah, ketokohan atau kesopanan. Pakaian yang dikenakan untuk memamerkan diri atau menarik perhatian yang tidak wajar. Bisa terlalu mewah atau bahkan terlalu kumal atau aneh. Ada juga hadis, barang siapa mengenakan pakaian syuhrah di dunia, niscaya Allah mengenakan kepadanya pakaian kehinaan pada hari kiamat. Jadi kita tuh dilarang pakaian yang menyerupai laki-laki atau menyerupai perempuannya, yang saling bertentangan lah sesuai kodratnya. Terus kita juga tidak boleh berlebihan dalam berpakaian. Pakaian takwa. Apa sih pakaian takwa? Pakaian takwa itu eh, bukan hanya tentang kain, tetapi tentang akhlak dan hati. Pakaian yang luar adalah manifestasi ketaatan, dan ketaatan sejati ada di hati, mencakup kesopanan dalam berbicara, berjalan, dan berinteraksi. Selanjutnya penutup dan kesimpulan. Etika berpakaian dalam Islam adalah perintah agama sekaligus budaya yang menjamin kehormatan dan kesopanan. Pakaian adalah cerminan identitas seorang muslim atau muslimah. Dan utamakanlah pakaian takwa di atas segala jenis mode atau situasi ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.